Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelum menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Istighfarah dengan NIM 210103110013. Yang kedua ada Najwa Miladia Hadiani dengan NIM 210103110020. Yang ketiga ada Prista Yufi Agustina dengan NIM 210103110021. Yang keempat ada Zahrul Fuad dengan NIM 210103110037. Yang terakhir ada Sinfia Ulfama Dania dengan NIM 2101030147. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian kuantitatif biasanya banyak digunakan dalam psikologi, ekonomi, demografi, sosiologi, pemasaran, kesehatan, masyarakat, dan pengembangan manusia, serta lainnya. Lebih jarang digunakan dalam antropologi dan sejarah. Penelitian dalam ilmu matematika seperti fisika juga termasuk dalam penelitian kuantitatif, meskipun penggunaan istilah berbeda dalam konteksnya. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, karakteristik utamanya adalah 1. Mendeskripsikan masalah penelitian melalui deskripsi gejala atau kebutuhan untuk menjelaskan tentang hubungan antar variabel. Menurut Sugiono, mendefinisikan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian sudah pasti memiliki sifat beragam. Variasi nilai pada variabel penelitian ini merujuk pada ragam karakteristik berbeda antar satu dengan lainnya. Kita ambil contoh sebuah penelitian berjudul Pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Dalam penelitian tersebut, variabel penelitiannya adalah minat baca dan prestasi belajar siswa. Tinggi rendahnya minat baca serta hasil prestasi belajar siswa pasti bervariasi karena berbeda antar satu siswa dengan yang lainnya. Selain bervariasi, variabel penelitian juga harus dapat diukur. Mengingat penelitian kuantitatif mengharuskan hasil penelitiannya bersifat objektif, terukur, dan dapat selalu terbuka untuk diuji. Yang kedua, memberikan peran utama untuk literatur dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang diajukan dan menjustifikasi masalah penelitian dan menciptakan kebutuhan untuk arah. Di sini perlu diketahui bahwa rumusan masalah dan hipotesis itu dibuat berdasarkan literatur, bukan berdasarkan latar belakang. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti tentang motivasi belajar terhadap siswa. Maka, otomatis peneliti tersebut akan mencari-cari terlebih dahulu literatur yang telah memiliki hubungan antara motivasi belajar tersebut. Yang ketiga ada menciptakan pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, sempit, terukur, dan dapat diamati. Karena hipotesis pada penelitian kuantitatif ini nanti akan dijadikan sebagai uji statistiknya. Yang keempat ada kecenderungan menganalisis membandingkan kelompok atau berkaitan variabel dengan menggunakan analisis statistik dan menafsirkan hasil dengan membandingkan mereka dengan prediksi sebelumnya dan penelitian terdahulu. Yang terakhir ada
Menulis laporan penelitian dengan menggunakan pedoman, struktur yang tetap, dan kriteria evaluasi dan mengambil tujuan dan pendekatan yang tidak memihak. Laporan penelitian merupakan bagian penting dalam skripsi dan penelitian. Perhatikan struktur sistematika dan contoh laporan penelitian ini yang akan dibahas secara singkat, padat, tetapi tetap tersampaikan asal dibaca sampai selesai. Tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti setelah melakukan penelitian adalah menuliskan laporan penelitian. Bagi seorang peneliti, laporan penelitian ini adalah hal yang penting sebagai bagian dari proses penelitian panjang yang sudah dilakukannya. Laporan penelitian merupakan hasil tertulis dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti, sehingga hasil penelitian ini nanti dapat diakses atau dibaca oleh masyarakat luas yang diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat atau menyelesaikan masalah yang ada. Agar hasil pada laporan penelitian dapat dimengerti dengan baik oleh orang yang membacanya, maka laporan penelitian harus disusun dengan tepat. Misalnya dari aspek sistematika, yaitu laporan penelitian harus disusun secara sistematis dimulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga penutup. Nah, materi selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Jadi, penelitian ini adalah penelitian yang menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kepada substansi makna dari fenomena dalam penelitian tersebut. Kemudian, apa saja sih karakteristik dari penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif sendiri memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah mengeksplorasi permasalahan dan mengembangkan fenomena. Jadi, dalam penelitian kualitatif ini, kita harus mengembangkan suatu fenomena yang terjadi dalam penelitian dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang kita teliti. Yang kedua yaitu literatur hanya berperan kecil, hanya sebagai pendukung permasalahan saja. Jadi literatur data dari penelitian kualitatif itu tidak harus terperinci seperti penelitian kuantitatif. Yang ketiga adalah tujuan dan rumusan masalah bersifat meluas yang disesuaikan dengan pengalaman dari partisipan. Pada penelitian ini, tujuan dan rumusan masalah tidak harus spesifik, tetapi bersifat meluas, sesuai apa yang sudah didapatkan dalam penelitian di lapangan. Pengalaman dari partisipan juga sangat penting karena jika pengalaman dengan wawancara ataupun dengan dokumentasi itu sangat menambah kelengkapan dari penelitian kualitatif. Kemudian yang keempat adalah penulisan bersifat fleksibel dan subjektivitas peneliti termasuk dalam penelitian. Maksudnya, pendapat atau sudut pandang dari penulis bisa dimasukkan dalam analisis data atau hasil data penelitian. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut sudut pandang dari para peneliti
yang dimasukkan dalam data penelitian kualitatif. Nah, itulah karakteristik dari penelitian kualitatif. Perbedaan-perbedaan metodologi kualitatif dengan kuantitatif dapat dilihat berdasarkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang kedua yaitu analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap-tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga yaitu istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Yang keempat yaitu cara memandang fakta dalam penelitian. Yang penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada acara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal yang kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran pada objek penelitian di luar sana. Penelitian harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori-teori menuju data. Yang kelima yaitu pengumpulan data. Kuantitatif atau penelitian kualitatif lebih berfokus pada suatu yang tidak bisa diukur oleh hitam ataupun putih. Kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif penelitian mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga penelitian kualitatif tidak terlalu ditemukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam penelitian menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan kuantitatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan teori-teori atau kriteria yang sudah diterapkan sebelumnya. Penelitian kuantitatif ditemukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat di dalamnya. 6. Presentasi data. Hasil presentasi data dari kualitatif itu biasanya banyak mengandung deskripsi daripada matematis. Karena kualitatif ini dia berupa penelitian dari sebuah fenomena. Kalau kuantitatif biasanya dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Yang ketujuh itu implikasi hasil riset. Implikasi hasil riset dari kualitatif itu berupa implikasi yang terbatas dalam situasi tertentu.
Jadi implikasi hasil riset dari kualitatif itu tidak hasil penelitiannya tidak bisa digeneralisasi dalam setting yang berbeda. Kalau implikasi hasil riset dari kuantitatif itu berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum kapanpun dan dimanapun. Adapun yang nomor 8 yaitu macam metode kual dan kuan. Kalau kual itu metodenya fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, terus grounded teori. Kalau kuantitatif itu biasanya eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ekspos fakto. Yang kesembilan yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari kualitatif itu memperoleh pemahaman yang mendalam, lalu mengembangkan teori, kemudian mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial atau menganalisis kehidupan masyarakat. Kalau kuan itu menjelaskan hubungan antara variabel, terus menguji teori, lalu melakukan generalisasi fenomena sosial dari fenomena sosial yang diteliti. Yang ke-10 yaitu jenis data. Jenis data dari kual itu biasanya deskriptif dan juga eksploratif. Sedangkan kuantitatif itu mengandung jenis data numerik dan juga statistik. Materi yang selanjutnya ialah mengenai persamaan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa persamaan mengenai dua penelitian ini. Dua penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ialah sama-sama metode yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya ialah memiliki objek dan subjek. Kedua metode penelitian ini dalam melakukan penelitian atau observasinya sama-sama memiliki objek dan subjek untuk diteliti. Misalnya observasi atau penelitian mengenai cara mengajar guru di salah satu kelas dalam madrasah, yang mana memiliki objek dan subjek. Subjeknya ialah guru dan muridnya, dan objeknya ialah murid. Persamaannya selanjutnya ialah memiliki variabel. Kedua metode penelitian ini, kualitatif dan kuantitatif, sama-sama memiliki variabel atau objek pengamatan, yang mana objek pengamatan ini sebagai sasaran dalam penelitiannya untuk ditarik kesimpulan atau diambil datanya. Persamaan yang selanjutnya ialah menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka hingga bisa dinilai pihak lain. Jadi kedua metode ini dalam mengumpulkan data, dalam pengumpulannya harus sistematis, yaitu teratur, logis. Pengumpulannya teratur, logis, dan juga berdasarkan kenyataan. Dan juga kedua metode ini menerapkan sifat terbuka. Jadi hasil dari penelitiannya bisa dinilai oleh pihak lain apakah ini sudah benar atau tidak. Persamaan yang selanjutnya ialah melibatkan inferensi, yakni kesimpulan yang secara mendetail dalam pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Maksudnya kedua metode penelitian ini dalam meneliti
biasanya menggunakan pengalaman dalam menelitinya, atau menggunakan observasi. Kan diambil kesimpulannya, mungkin ada beberapa kesimpulan khusus dari observasi atau pengalaman, yang mana kesimpulan itu ditarik untuk menjadi kesimpulan umum. Samaan yang selanjutnya dari kedua metode ini ialah membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data. Jadi kedua metode ini sama-sama memiliki kesamaan tersebut. Semisal membandingkan data, kedua metode ini sama-sama mencari data, melakukan observasi, penelitian. Dari kedua data tersebut dicari kesamaan dan perbedaannya, kemudian ditarik untuk menemukan pola tertentu pada observasi atau data tersebut. Persamaan yang selanjutnya ialah menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Jadi kedua metode ini sama-sama menggunakan prosedur. Maksudnya menggunakan urutan yang urut dari awal hingga akhir tanpa terkecuali, yang mana kedua metode ini guna menghindari kesalahan dalam analisisnya, dalam penelitiannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai diinginkan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai jenis penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Dimohon kepada teman-teman apabila memiliki pertanyaan ataupun memiliki tambahan dari materi kami untuk dapat menyampaikannya melalui forum diskusi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.